Aduh, Roy Suryo makin kesini kok kamu itu makin lucu dan menggemaskan. Ngapain juga itu Menggemaskan. bawa-bawa wayang kulit ya. Saya minta dia untuk bisa membuktikan 1 kali 24 jam bukti-bukti apa yang bisa dia sampaikan. Pertanyaan ke saya, siapkah saya untuk dipanggil ke Bareskrim? Saya menyatakan alhamdulillah ya, kalau itu benar-benar dilaksanakan. Diam Mas Suryo, nanti saya plester loh mulutmu. Ya, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Akhirnya, Roy Suryo dipanggil Bareskrim Polri setelah sebelumnya dilaporkan oleh Pasbata alias pasukan bawah tanah yang merupakan relawan Presiden Jokowi. Roy Suryo dilaporkan karena mengklaim akun Fufu Papa adalah milik Gibran dan tuduhan ini tidak disertai data ataupun bukti. Namun di sini Roy Suryo malah kegirangan dan tampak senang. Dia senang karena dengan dipanggilnya dia, maka akun Fufu Papa akan semakin terang benderang. Jadi Roy Suryo ini percaya diri banget ya untuk menjelaskan kemungkinan nanti perihal tuduhannya di Bareskrim ya. Nah, seperti apakah video lengkapnya? Mari kita simak. Sebuah organisasi yang menamakan dirinya Pasukan Bawah Tanah atau Pasbata atau relawan Jokowi mengadukan pengamat telematika Roy Suryo ke Baris Polri pada Jumat sore. Aduan ini dilayangkan karena Roy Suryo sempat sebut akun Fufu Fafa 99% milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Organisasi yang menamakan dirinya Pasukan Bawah Tanah atau Pasbata atau relawan Jokowi mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk mengadukan politisi senior Roy Suryo. Relawan ini mengklaim membawa serta sejumlah bukti berupa rekaman podcast. Aduan ini dilayangkan karena Roy Suryo sempat menyebut akun Fufu Fafa 99% milik anak Presiden Jokowi. Relawan ini pun menuntut Roy Suryo untuk melampirkan bukti omongannya dalam waktu 1 kali 24 jam. Saya minta dia untuk bisa membuktikan 1 kali 24 jam bukti-bukti apa yang bisa dia sampaikan sehingga dia bisa menyampaikan hal tersebut. Karena ini membuat kita resah, gelisah dalam waktu pergantian Presiden dan Presiden baru. Kita sebagai anak bangsa sangat risau. Di kesempatan ini nanti silakan kalau ada tanya, tapi di kesempatan ini saya ingin memanfaatkan untuk menjawab karena banyak sekali pertanyaan ke saya, siapkah saya untuk dipanggil ke Bareskrim? Saya menyatakan alhamdulillah ya, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka sebenarnya ini adalah pintu yang sangat bagus sekali bagi Polri yang memiliki alat yang sebenarnya alat itu dibiayai oleh rakyat untuk mengetahui identitas siapa sebenarnya Fufu Fafa. Sebenarnya meskipun kita tahu, ya saya sudah tahu 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah salah satu media Bocor Alus sudah menyampaikannya kemarin. Bocor Alus. BSSN pun ya Badan Cyber dan Sandi Negara sebenarnya sudah menyampaikan bahwa Fufu Fafa adalah orang yang selama ini kita sebut 99,9% adalah wakil presiden terpilih. Tapi tidak apa-apa, ya. Saya tunggu laporan atau kata tidak lanjut dari pasukan bau tanah, ya. Saya menyebutnya pasukan bau tanah, ya, gitu. Bukan bawah tanah. Kalau bawah tanah kan di atas tanah. Ini udah bau tanah, ya. Kayak yang mau dipendem jeru tadi, ya, gitu. Jadi bau tanah. Karena idealnya dialah yang harus menyampaikan dulu bahwa karena melaporkan saya dan saya katanya dilaporkan menghina lambang negara, ya. Sekali lagi saya katakan, baca lagi, sekolah lagi, ya. Jangan seperti Fufu Fafa, ya. Fufu Fafa kan nggak pernah baca, bacanya cuman komik, ya, gitu. Karena lambang negara itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah di pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila. Jadi sekali lagi kita tunggu dan semoga justru dengan pemeriksaan dari Bareskrim, ya, Bareskrim nanti harus meneliti akun itu dan kemudian diungkap sesuai dengan temuan BSSN. Dan satu lagi, kalau alhamdulillah nanti insya Allah kalau temuan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Hamdilu itu akan keluar, maka itu akan jelas siapa sebenarnya Fufu Fafa, dan itu adalah membantu kita untuk menegaskan bahwa kita tidak ingin dipimpin oleh salah satu pimpinan yang cacat
moral, cacat etika, dan terjebak dalam segala hal yang sangat tidak bagus bagi Indonesia. Ya, kita dukung presiden terpilih, tetapi kita tidak sama sekali tidak menerima kalau wakilnya adalah seperti itu. Itu aja, ya. Oke, cukup. Terima kasih. Nah, ini baru Bang Roy Suryo. Mantap ini. Siap dipanggil sama Kapolri. Suruh mau dimintai keterangan masalah Bubu Fafa. Tenang aja Pak Roy Suryo. Kalau benar jangan takut. Benar katakan benar, yang batil katakan batil. Itu baru setuju rakyat kalau kayak gitu. Nah, jangan kayak yang lain dipanggil mangkir. Nah, nggak ada selesainya. Nah, ini kan gentleman kamu Pak Roy Suryo, mantap. Kamu dipanggil sama kepolisian, kamu malah siap. Nah, ini baru rakyat setuju. Mantap Bang Roy Suryo, mantap. Oke. Kepada Kepala Komunikasi Istana Hasan Nasbi yang sengaja menyesatkan informasi, dan ini merupakan penghinaan terhadap Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo harus menindak dia, karena disebutkan kemarin ketika datang ke Solo, ya Pak Prabowo itu pakai pesawat pribadi. Jadi dianggap kayak Kaisang saja, nepeng pesawat pribadi, bukan. Sudahlah Mas Suryo, nggak perlu didramatisir. Itu buat Pak Prabowo bukan sebuah persoalan ya. Wong Pak Prabowo aja santai-santai aja. Loh, kok sampean itu loh mendramatisir sesuatu yang bukan sebuah persoalan. Sudahlah Mas Suryo, nggak usah suka goreng-goreng ya, nggak usah suka mendramatisir sesuatu yang tidak penting gitu ya. Diam Mas Suryo, nanti saya plester lo mulutmu. Petruk saya wis dilucuti Skorojo. Petruk saiki wis tanpa mahkota. Harus kita lakukan apa yang paling cocok. Kalau dibicarakan itu lebih Gantung di mana? Gantung Petro. Bang Amin fokus banget. Rakyat menyanyi dengan riang segera. Rasa besar, hidup sehat, dunia cerah, Bubu Fafa. Aduh, Roy Suryo makin kesini kok kamu itu makin lucu dan menggemaskan. Ngapain juga itu bawa-bawa wayang kulit ya? Apa ceritane? Petro emeh diapake ya? Nih gerombolan lucu-lucu di sini ya, yang sudah terpampang nyata ya, anggota tetapnya ya. Gerombolan yang suka bikin kacau keamanan negara, yang tiap hari diskusi kebangsaan. Hasilnya apa? Diskusi mulu, hasilnya apa? Aduh, kalau kita lihat ya, mereka ini background pendidikannya itu juga nggak kaleng-kaleng loh ya. Background pendidikannya tinggi, gelarnya pun juga banyak ya mereka itu. Tapi kembali lagi, kalau menyangkut masalah kepentingan ya, mbok sak pinter-pinternya ya dadi error. Kongslet ya. Ini apa kalian itu saking paniknya ya, tanggal 20 Oktober pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebentar lagi, sampai jadi seperti sekarang ini semuanya, ya Allah. Pak Purnomo, ini tolong teman-teman saya yang di sini nih ya, kayaknya sudah mulai kongslet semua ini, sampai bawa wayang. Roy Suryo ini udah percaya diri banget gitu. Sepertinya dia sudah mempersiapkan apabila nanti jadi dipanggil oleh Bareskrim untuk dimintai keterangan. Kita akan menunggu updatean selanjutnya, apakah nanti keterangan dari Roy Suryo ini mampu membongkar siapakah pemilik akun Bubu Fafa. Pokoknya ya, pakar hukum, politikus ya,
pengacara, pokoknya semua yang sudah bergabung ke circle-nya anak Abah pasti koslet semua. Termasuk ini Roy Suryo ya, padahal kan sebelum-sebelumnya dia gak pernah muncul ke publik gitu kan. Sekarang dia sekalinya muncul langsung menghebohkan gitu kan, nambah gaduh gitu dengan tudingannya terhadap Gibran gitu sebagai pemilik akun Pupu Papa gitu. Jadi ini si Roy Suryo ini udah kayak apa ya, pansos orangnya gitu kan, panjat sosial lah seperti itu ya, karena dia kan meredup gitu, mungkin penghasilannya kan gak ada mungkin kalau redup. Nah mungkin sekian ujung ucapan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak. Apabila kalian juga ada yang ingin ditambahkan atau punya pendapat silahkan di komen saja. Jangan lupa pamit, sampai jumpa di next video.